Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan salah satu podcast kesayangan Anda, Sofa Panas dari Cilegon, Banten. Maksudnya studio kami di Cilegon, Banten. Tentunya persembahan dari KSP atau Krakatau Sarana Properti. Sebelum saya memperkenalkan narasumber saya, seperti biasa ada teman mendampingi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Chef Haryo Prabowo dan Bung Ari Sudarsono. Kita akan mendatangkan tamu nih. Siapa nih tamunya? Katanya pilot darat katanya. Bukan tamu, narasumber. Narsum. Ya kan narasumber. Nah gini nih Chef, kita nih bolak-balik Cilegon, Jakarta, Cilegon, Tangsel, Cilegon, Cibubur, jauh banget rumah lu emang. Cilegon, Cibubur, bolak-balik. Kalau nggak ada orang-orang ini, nggak nyampe kita di sini. Kalau nggak ada beliau-beliau ini, dari bang itu mereka gue bilang ini sahabat-sahabat gue. Mereka bikin gue nyaman sampai Cilegon, selamat di jalan, tenang, ya kan, sampai hotel, pulang juga sampai rumah selamat. Ini orang-orang hebat nih. Dan di setiap perusahaan, kalau nggak ada profesi pengendara, gue nggak mau bilang supir, kalau supir kayaknya rendah banget, pengendara lah, ya kan, itu perusahaan kayak kilang kaki sebelah, ya kan. Perusahaan manapun kalau nggak ada pengendara, operasional macet tuh semua, tagihan macet semua, siapa yang mau nagih, nggak ada kendaraan, kan kira-kira gitu, dan harus ada yang bawa, ya gitu. Dan makanya itu, gue kalau jalan sama beliau-beliau ini nih, waduh, lu udah minum, lu udah makan, lu lapar, kasih makan, lu mau ngerokok, gue beliin rokok. Nah, kenapa? Kita temen ya nggak? Langsung aja Bung Bakhtiar. Selamat datang di Sofa Panas, Bakhtiar Batistuta ya. Udah jaya dengan nama lo nih, ya kan? Yang satu lagi, Mr. Bakti. Woi, gue demen. Bibi. Ya kan, ini bedanya dari dua teman-teman gue ini bedanya, yang satu bekas pembalap. Pemain bola. Ya pembalap. Ya kan udah di jalan pembalap. Ya kan kalau yang satu lagi, ini dulu lama bawa presiden, ya kan, jadi pengendaranya presiden, jadi jalannya tuh tenang. Iya ini sih, wuduh, lampu sen kiri bisa belok kanan, berat. Bisa. Lampu sen ke kiri belok ke kanan, gue bilang, apa nih, nggak tenang aja bos, yang penting nyampe, mantap. Tinggal gue bisikin kurang kenceng aja jalannya nih, main lagi, ya kan. Oke, Jofri, lo gimana? Biasa melipir. Udah pernah ikut sama teman-teman gue belum? Tahu sih, cuman belum pernah numpang. Gue nyaranin lo, kalau mau dapat teman yang nganterin lo kemana-mana, lo pilih yang ini aja. Yang ini jantungan nih, ya kan? Cuman karena yang naik juga jantungan, kita sama-sama jantungan. Ya. Pokoknya nggak boleh berhenti di jalan, nggak boleh di jalan macet. Kanan nggak bisa kiri nggak bisa tengah nggak bisa tabrak gitu kan. Oke, Pak Bakti, selamat datang ya. Siap. Ngomong-ngomong, ente berdua nih, lo mau kemana, Jof? Tugas. Oke, sip. Ntar balik lagi. Yoi. Kosaki nggak pakai nih. Ini Kosaki. Ngomong-ngomong Pak Bakti udah berapa lama di Krakatau Sarana Properti dengan profesi sebagai pengendara nih? Pak Bakhtiar lu deh. Kalau saya semenjak tahun 97 sudah masuk ke KIEK. Tapi masih KIEK dulu ya? Masih KIEK dulu, belum KSP. Kencangan dikit ngomongnya, Bos. Jadi saya 97 tuh masuk di KIEK. Tapi masih sub Cilegon Motor. Sebelum di koperasi. Oke. Sekitar sampai sekarang 24 tahun kurang lebih. 24 tahun mengabdi di KSP. Yang sekarang KSP. 24 tahun ya? 24. 99. Gitu ya? Diangkat di 24 tahun nggak berganti-ganti profesi, itu ya terus? Itu terus. Ya kan? Pembalap terus ya? Asik, gue demen nih kayak gini nih. Pantes sudah hafal jalan belum? Gila, nggak ada matinya kalau di jalanan. Ini kalau Pak Bakti gimana? Berapa tahun udah? Kalau saya sih Pak, belum lama Pak. Hah? Belum lama. Bos, deketan dikit bos.
Kalau saya belum lama, Pak. Berapa tahun? Kurang lebih 26 tahun lah. Hah? 26 tahun. Lama lu sama dia? Gila. 11 tahun saya di Hotel Permata sebelum di Royal, Pak. Sisanya saya di Wisma. Jadi gitu. belum begitu lama sih, 26 tahun. Jadi lu berdua nih mulai yang satu 24 tahun, yang satu 26, waktu itu mulai belum pada kawin dong? Belum. Belum. Masih bujangan. Belum. Jangan. Oh, sampai kawin. Sampai Iya. Terus Sampai punya anak. sampai punya anak. Mudah-mudahan sampai punya cucu kali ya. Amin amin amin. Ya, udah. Enggak, persoalannya cuma begini, lu betah apa enggak gitu kan? Kalau ada tawaran kerjaan lain kan kita nggak tahu juga ya. Apa enggak kali ya? Enggak kali ya, Pak ya. Udah betah di sini. sudah Ya? enjoy di sini. Oh, Kalau enjoy. memang di sininya mudah-mudahan lebih baik lagi dari yang sekarang gitu kan. Nah, lu ngomong sama kamera deh. Lu ngomong sama bos-bos biar denger. Gitu. Mudah-mudahan di sininya lebih baik lagi dari sekarang gitu kan. Dan Kesejahteranya. Iya. Ya, Iyalah. sampai lagi. Asik. Lu terus terang aja ngomong, nggak usah takut-takut. Ngomong sama kamera ini. Ya kan? Ya kan? Nah, ini sekarang Pak Baktiar nih. Ente kan hobinya bola. Iya. Gue inget loh, kalau lo jemput gua pas hari Rabu, gua udah mesti perhatiin nih. Ini si Baktiar nih jam 4 main bola. Kalau gua jalan aja telat, kasihan nih teman gua nggak bisa main bola. Ya kan? Jadi gua tanya dulu, kalau ada WA dari Mr. Batistuta, ya kan? Pak, perintah jemput jam berapa? Pertanyaan gua, ada bola nggak nih hari? Ada bos jam 4. Oke, jam 1 kita jalan. Pengertian dong gue. Siap. Emang super. Ya, Super. pengertian dong gue. Jam 1 kita jalan. Oke, berangkat jam 1. Udah. Sampai sini jam 3, setengah 4 langsung ke lapangan. Pas kan? Ya kan? Pertanyaan gua, lu main bola berapa kali seminggu? Kalau saya untuk di KSP seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali main buat KSP. Di lapangan KSP. KSP. Di lapangan Krakatau ya? Iya, Krakatau. Itu tim KSP itu. Tim KSP. Yang hari lain? Kalau hari lain Sabtu Minggu di ya seputar Banten aja. Jadi seminggu berapa kali main bola? 4 kali. Buset ya. Masih 4 kali masih sama Masih. luar biasa. Masih. Pantes lu. Nih. Lu pakai jelly ya? Keren banget ya. Rambut basah terus gue lihat. Wah, saingan Joffrey juga, kalau Joffrey ada saingan nih. Apa Bakti hobinya apa? Kalau saya hobinya sih burung, Pak. Hah? Kontes burung gitu maksudnya. Jangan tuh. Bapak. Kontes burung. Ya kemana-mana dia pikirannya. Iya. Oke. Apa perkutut? Bukan, murai, Pak. Murai. batu Lu sama pemain murai cicak lu? hijau. Dia mainnya yang susah nih, yang mahal lagi. Iya, betul. Enggak juga sih. Lu gimana Pak. duit lu nggak mau habis peliharaan lu murai? Ya jangan beli yang mahal lah, Pak. Kita belinya yang dari anakan gitu kan, kita Oh, gitu. pelihara gitu Udah kan. berapa tahun main burung? Kurang lebih sih ada lah. Kan 26 tahun burung lu sendiri. Asik. Ada sih 10 tahun saya main burung, Pak. Hah? 10 tahun ada. Berarti udah hafal murai dong lu ya? Alhamdulillah sih sedikitnya udah, karena udah sering dapat prestasi gitu kan. Oh, sering Udah menang? dapat, iya. Nah, kalau menang gede dapat duit? Dapat, Pak. Gede? Apa yang dinilai? Sesuai dengan pendaftaran. Yang dinilai apa sih murai itu? Ya suara, udah Ya, suara lagi. pasti. Iya. Tapi indah apa enggaknya dari mana? Dari ekor. Dari mainan, dari bunyi dan ekornya itu, Pak. Kalau tapi sih sebenarnya kalau murai dari semuanya sih, dari bentuk bodinya, dari ekor, dari segi suaranya juga. Gitu kan. Tapi bener nggak melihara murai repot ya? Repot, Pak. Ya? Lumayan repot. Karena gue satu-satunya burung yang gue males pelihara murai. Harus ada kerjasama, Pak. Sama bini. Jadi Oh, iya? bininya harus mau ngasih makan burung itu. Oh iya harus mau, apalagi lu perintah lu kan. Asik. Ini Iya, burung, Pak, kalau ini burung AA. Ini jangan sampai salah ngelus. Nggak bangun di kalau malam ntar, katanya, kan? Nggak? Iya, Kan benar, gitu, Pak. Bos. Nah itu lu dapat penghargaan menang kontes burung tuh selain piala, sertifikat,
Ada duit juga kan? Ada duit juga sesuai pendaftaran. Kalau tergantung pendaftaran. Kalau pendaftarannya misalkan 500.000 atau 200.000, ya dari 50 ya, misalkan 50 ya dapatnya kita kecil. Gitu kan, misalkan yang digantangnya ada berapa gitu kan. Terus tergantung pesertanya Itu juga sering sih. ya ada kontes-kontes gitu? Ada sering Pak di jungle itu kan itu setiap hari Se-Cilegon? ada. Oh ya? Ada sering. Di jungle ini di tempat kita ini kan ada juga. Ada juga? Itu setiap hari Minggu biasanya? Seminggu 2 kali Pak. Pasti ada tuh? Pasti ada. Hari Rabu kalau nggak salah di sini. Nggak kerja dong lo? Kalau lagi kerja ya enggak lah Pak. Gue pikir lo bolos gara-gara burung doang. Oh, enggak Pak, enggak bisa itu. Oke, Pak Baktiar. 24 tahun mengabdi di KSP. Dulu Kiek, ya kan? Ada ini dong, ada cerita-cerita suka dan duka. Lo bawa orang kayak begini, lo bawa orang kayak gini, ya kan? Lo bawa orang yang belagu nggak mau ngerti, taunya perintah doang. Gitu. Hari gini bos, kenapa gue tanya ini? Gue pernah jadi sopir juga. Dulu mudanya gue ya sopir bank. Ya kan ada setahun tuh gue, habis kawin lagi. Pernah gue jadi sopir, lu nggak percaya kan? Jadi kenek pernah, jadi sopir pernah. Mobilnya VW kombi. Itu dulu gue. Jadi gue ngerasain gimana orang bos-bos yang belagu, bos-bos yang ada pengertian, ya kan? Lo begitu juga? Tuh. Coba Ya, cerita. selama saya 24 tahun ini, user yang saya bawa itu 2. Pertama, 6 tahun pertama JM Keuangan. Ya, kalau dibilang banyak dukanya ya duka banyak lah. Ketimbang senangnya gitu loh. Sebegitu ya? Iya. Padahal JM Keuangan ya? Iya. Waduh. Tapi ya oke lah, yang namanya kita kuliah lah ngomong kasar aja. Artinya saya sudah punya gaji sendiri istilahnya kan. Jadi nggak mengharap istilahnya ya uang tip lah, kalau user pasti ada kan uang tip itu. Tapi nggak mengharap seperti itu. Tapi apa semua user ngasih tip gitu? Pasti Pak, sebenarnya tergantung Apa orangnya. ada yang enggak juga? Ada. Ada yang belaga gile juga ya? Ada. Ada juga? Tergantung orangnya aja lah. Kalau kita mah sudah ya kerjaan Kalau gue aja. dapat penumpang kayak gitu gue takut-takutin tuh. Sama Pak, kita juga. Kalau istilahnya nggak makan nggak ngerokok mah gitu, kesel mah ada gitu kan biasa. Iya, apalagi perjalanan jauh kan? Iya. Iya kan? Kita masih banyak ngerti dia dong. Iya kan? Nah itu dukanya tuh banyak ya? Banyak, kebanyakan dukanya gitu. Kebanyakan dukanya. Ceritain 10 duka. Jadi 24 tahun lo bawa mobil, dukanya lebih banyak. Lebih banyak lah. Ketimbang senangnya gitu. Gitu ya? Oh ya Pak, bagi dong dukanya. Iya kan? Ini lebih banyak dukanya loh. Berarti Tapi banyak itu nyimpen rahasia nih. Benar tuh kalau gue dulu waktu jadi supir gitu, kalau dapat bawa orang yang nggak ada pengertian tuh, rasanya gue mau tabrakin mobilnya, bawa sendiri. Gila. Iya kan? Iya kan? Bener. Jadi- kita capek kok, jalan macet berikutnya- jauh kan? Buset. Ya kan kita orang pada masih tidur, kita sudah jalan ya. Iya. Kalau Iya. kayak mau kan saya mau bawa user ya. Kalau mau golep minimal jam 3, jam setengah 4 sudah bangun. Udah bangun ya? Iya. Iya, Kan iya. istilahnya yang lain sudah masih pada tidur kan? Iya Pak. Kita iya, jalan. Iya. Gitu ya? Iya. Pak Bakti juga begitu? Kurang lebih sama Pak, karena kita satu profesi, paling ada beda-beda dikit ya Pak ya. Karena saya kan belum pernah bawa user, hanya paling nyerap-nyerap aja. Kebanyakan saya bawanya kan utility. Nyarap itu apa maksudnya? Menggantikan. Menggantikan Oke. yang kayak Pak Bahtiar misalkan lagi ada halangan baru saya gitu kan. Tapi kebanyakan saya di utility gitu kan. Memang iya sih Pak, kalau terkait dengan apa yang pertanyaan Bapak tadi, ada kesel, ada segala macam gitu kan, ya manusiawi kali ya Pak ya. Manusiawi banget. Kan, iya kan, karena kita juga berharap gitu kan, berharap ya mudah-mudahan lah gitu kan. Tapi kalau kita mau berperilaku lebih juga nggak berani, karena saya punya perintah kan dari perusahaan gitu kan, punya perintah dari perusahaan harus melayani
harus memberikan servis yang baik, gitu kan, gitu sesuai apa namanya perintah perusahaan, gitu kan, jangan sampai ada komplain ini dan itu. Jadi sebetulnya itu. Tapi sebenarnya kami juga nggak munafik, berharap, gitu kan, berharap. Ini gue demen nih, lu terus serang ini gue demen nih. Iya. Ada orang yang pengen tapi diem aja. Nah, begitu udah nyampe tuh ke rumahnya, orangnya nyampe di tempat, udah turun, gue males jemput dia lagi nih. Gila, belaga gila gitu, gitu kan. Tapi kalau untuk minta Pak, untuk minta nggak mungkin, nggak bakalan. Kami ada istilahnya, ada aturan juga Sudah untuk punya prinsip. meminta, nggak boleh Pak. Emang nggak boleh. Kode etik ya, kode Ini etik. kan Ada ada kode pengertian sebetulnya. Iya. Kan gini kalau dibalikin, kalau nggak ada ente ini kayak gue nih, kalau nggak ada ente berdua, mana bisa gue nyampe Cilegon? Susah, begitu aja gampang. Mengenai ini Pak, jam tidur sama jam bekerja ini kan user taunya kan standby ya. User taunya bisanya jam berapa, tapi Bapak sendiri kan punya waktu hidup untuk tidur dan untuk bangun. Sebenarnya jam kerja itu jam berapa? Kalau saya itu jam kerja itu Pak, dari jam 8 Pagi. gitu kan, sampai jam 4:30 sore. Oh gitu, ya Iya. office hour dong. Gitu kan. Tapi Tapi kalau misalkan ada SPD Pak, ada SPD itu? Surat perintah dinas luar kota nih. Oke. Itu tergantung permintaan user. Ya. Gitu kan. Kalau misalkan usernya itu harus berangkat jam 3, apa kata Pak Bahtiar tadi, ya mau nggak mau Pak. Nah, Jadi jatuhnya apa? Overtime? Nggak ada. Nggak justru ada. itu. Loyalitas. Pak. Oh. Justru itu Pak Bakti. Ya kan, Iya. jam dinas itu kan jam 8 sampai jam setengah 5, jam 5. Iya. Di luar itu udah overtime dong. Nah kita yang dibawa, masa nggak ada pengertian, kira-kira gitulah. Iya. Kita mesti ngerti dong, ini kasihan juga nih teman-teman kan. Nah kalau gua nggak tega kayak gitu. Ya, makasih banyak Pak. Dan saya juga sering merasakan ketidaktegaan Bapak itu sering merasakan. Aduh ya. Enggak, karena gini, gue terima rezeki, nggak boleh gue makan sendiri. Iya. Ya kan? Sering merasakan memang di ketidaktegaan rumah gue Bapak. butuh, tapi ini ada yang butuh juga teman-teman gue nih, yang Iya. keluar keringat juga. Iya. Gue bagi-bagi rezeki boleh dong. Asik. Ya kan? Makasih Pak. Mudah-mudahan malaikat catat gitu aja. udah. Amin. Jadi amin. gue nggak banyak ngomong, tapi gue Asik. Kalau tadi jam 8 sampai setengah 5. Iya. Nah, kemudian usernya itu kan jamnya tidak menentu. Berarti kalau misalnya minta diantar malam, nyampainya sini jam 3 pagi, ntar pagi kerja lagi gitu. Kerja lagi Pak. Kerja lagi. ya, emang begitu. Jadi Makanya kalau yang dapat disebut user-user yang nggak ada pengertian, banyak gua kadang-kadang dukanya juga ya nggak begitu. berpikir tuh. Itu yang maksud banyak dukanya Pak ya. Iya. Dan itu yang ternyata tidak diketahui oleh user bahwa mereka punya jam kantor. Saya pikir working hour by namanya hour. super perusahaan tuh ada jam kantor. Oke. Di mana-mana perusahaan manapun nggak bisa, Chef. Pengendara perusahaan tuh di mana-mana ada jam kerja sama sama yang lain. ya Di udah. luar itu overtime hitungannya. Harus seandainya perusahaan yang nggak mengenakan overtime, ya kita sebagai user ya tahu diri lah. Ya cuma di perusahaan Kira-kira gitu, kita enggak ada Pak, overtime itu enggak ada. Iya, saya dengar, saya tanya beberapa pengendara nggak ada overtime ya. Enggak ada Pak. Waduh, saya orang gila juga nih. Ya udahlah, mungkin punya polisi sendiri, tapi sebagai manusia, Iya. nah, overtime gue ambil alih deh. Kira-kira gitu. Iya. Iya dong, asik kadang. Aduh gila nih, mantep nih menurut. Iya nggak? Iya. Memang gitu kalau nih bercanda. Iya. Siapa yang mau jemput Pak Hari? Berebut tuh soalnya. Ya kan? Siapa yang mau nganter pulang Pak Hari? Oh saya belum pernah nih. Iya kan? Sampai bakti mah Artinya- nggak kebagian ya Pak? Hah? Bakti mah nggak kebagian nggak? Enggak tahu tuh ngaturnya gimana. Lo mesti kompromi sama temen-temen tuh. Gua udah gantian nih gitu. Tapi dong. kita harus ikut aturan Pak. Gitu. Bagaimana yang pemerintah aja itu. Iya. Jadi ya emang begitu, kita manusia hidup ya mesti saling ngerti lah, ya kan? Iya. Mana yang capek kita mesti hargain lah, ya kan? Sekarang kan gini, kayak ente berdua jemput gue atau nganter gue pulang, lu ninggalin rumah seberapa jam? Kalau ada apa di rumah gimana? Taruhlah ada yang sakit anak dulu, lu di Jakarta nganter gue, Iya. ya kan? Sementara gue nggak mau tahu, sakit kan gue. Ya kalau gue bilang gue sakit kayak begitu, nah itu gue nggak boleh kayak gitu, ya kan? Nah
sekarang ini bicara soal gaji nih. Gaji itu sebagai pengendara di KSP ya, cukup nggak sih? Ya kalau dibilang cukup mah ya nggak cukup lah. Ya namanya Iya kan? manusia hidup ada aja ya. Ya pasti lah itu mah. Cuman emang sudah UMK-nya segitu ya harus bagaimana lagi gitu kan. Gitu ya? Gitu. Tapi kalau nggak cukup lo betah lo. Mau di mana lagi gitu kan. Tapi alhamdulillah yang kuasa ngasih rezeki nggak tahu dari mana, ya kan? Istilahnya ini mah. Ya nggak jauh-jauh lah. Mau kasih dari Padana aja. Iya kan? Ini nggak jauh-jauh. Enggak, kalau Pak Dana sama gue sama. Kita berdua nih orang-orang Iya. yang takut masuk neraka. Termasuk Iya kan? Amin. Iya kan? Pak Ustaz Aryo. Aryo. Dari situ juga sudah alhamdulillah, ya kan, menopang berapa minggu gitu. Gitu loh Pak. Bener. Iya. Emang kita hidup sekali tuh harusnya begitu, saling pengertian nih. Kalau gaji mah biasa untuk rumah. Bener. Kalau yang di luar-luar gini kan, masuk kita aja gitu kan. Nah, gitu ya. Ya tapi Oke. sebenarnya Pak, kalau untuk gaji sih buat saya ya. Kalau buat saya yang namanya manusia itu kalau kita bilang kurang ya kurang, ya kan. Menambahi dari Kang Bahtiar, Bos minum bos, kalau mau minum aja. dari Kang Bahtiar tadi. Ya selama ini ya kita alhamdulillah istilahnya kita bisa menikmati ya Pak. Bisa menikmati dan nyaman lah. Tapi ada tapinya nih, Pak. Apa nih? Ada tapinya juga nih, gitu kan. Akhir-akhir ini ada yang membuat resah di kami juga karena ada item-item yang di pendapatan kami itu akan dihilangkan gitu kan. Nah itu tuh yang bikin resah kami bekerja, maksud saya ya mudah-mudahan jangan sampai lah. Wah, gue belum dengar tuh. Jangan Yang sampai. sudah-sudah mah ya jangan sampai dihapus Iya, lah ya, jangan gitu. sampai adanya dihilangkan karena itu memang apa namanya pendapatan yang biasa kami dapat ya kan Pak. Masa sih udah makan sama ikan teri masih suruh makan sama tempe aja kan begitu. Iya. Mau Iya, juga iya, kalau iya. mau dinaikin lah Pak pakai bandeng ke. Jadi filosofi bandeng nih, boleh juga. Jadi pengen bandeng cabut duri. Nah, sekarang gini bos, ini kendaraan yang di perusahaan tuh kan biasanya kalau di kantor-kantor besar, apalagi BUMN kan, itu kan ada masa dipakainya tuh. Jadi berapa tahun sekali mesti ganti gitu, yang baru gitu kan. Memang betul Pak. Ya itu di apa di KSP juga ada gitu. Di KSP juga sama. Hmm. Per 5 tahun itu sudah selesai istilahnya pemakaian Per 5 tahun. per 5 tahun. Dikemanakan itu mobilnya? Kalau Dilelang, Pak. Dilelang Kemana? kalau dilelang itu pertama biasanya sekitar dulu. Orang dalam dulu ya. Dalam. Oke. Kecuali sudah orang dalam sudah tidak Nggak ada minat, minat, baru keluar. Keluar. Itu harganya murah apa masih mahal juga? kayaknya sih seperti biasa ini ya di Skopindo ya. Iya. Ada Penga- standar. Standar Ngikutin Skopindo, standar. ngikutin standar. Oh, kalau standar Skopindo ya nggak murah, Mahal Pak. masih mahal. Gue Masih tahu begitu. itu, karena banyak teman di Skopindo, ya mereka standarnya ya gitu lah. Tapi harus ngikut itu. Iya. Mahalnya seberapa? Mahal itu. Mahal pantas apa mahal tidak pantas? Sebetulnya bukan soal pantas nggak pantas. Misalnya harganya 150, di dalam paling-paling 190, ya kan masih tinggi juga. Iya kan? Ya gitu. Nah itu kalau pergantian mobil baru itu sekaligus semua atau atu-atu? Semua langsung ya. Langsung mau diganti Yang semua? sudah sih turun itu langsung misalkan lelang masuk gitu. Nah, Pak Bahtiar, saya ngelihat ada mobil listrik seliweran di sini. Itu siapa yang pegang? Waduh saya kurang tahu tuh Pak kalau masalah mobil listrik itu. Oh, beda lagi. Enggak, mobil listrik itu lain lagi ceritanya. Ya kan beliau-beliau mah nggak ngerti soal itu, Oke. nggak ngerti. Mereka hanya bawa kendaraan. Diminum dulu Pak, izin. Oke, emang nggak miliknya KSP, iya kan? Kalau ada kendaraan di tempat lain, ente semua nggak tahu dong, nggak ngerti kan? Iya kan, kayak kendaraan listrik. Gue tahu siapa yang pakai mobil listrik, cuman kan
Masa dibahas di sini nggak enak, kita urusannya KSP. Iya. Iya nggak? Nah sekarang begini, dari 24 tahun sama 26 tahun. Kalau soal gaji, kesejahteraan ya namanya manusia pasti ada kurangnya. Betul. Cuman overtime nggak dihitung. Nah, ini gue bingung juga nih kan. Pertanyaan gue sekarang kalau ada yang sakit di rumah, itu beban biayanya ke siapa? Misalnya istri sakit atau anak sakit, itu apakah dimasuk dalam beban perusahaan atau pribadi atau gimana tuh? Kalau masalah kesehatan kita ke BPJS Pak. BPJS. BPJS ngajunya. Berarti perusahaan kasih fasilitas Kasih BPJS. fasilitas BPJS. BPJS kan mesti bayar tiap bulan tuh iurannya. Iya. Yang bayar siapa? Kita dipotong. Oh potong gaji? Potong gaji. Enggak Pak. Enggak ya? Enggak. Jadi saya luruskan karena apa namanya kalau untuk BPJS itu 50-50 lah Pak minimal 50-50 70% dari perusahaan 30% dari gaji. dari kita. Oh bagi-bagi lah. Bagi-bagilah gitu. Tapi lebih besar dari perusahaan dibanding Oh, dari gitu. kita. Tergantung kita juga kalau gaji kitanya udah di atas 5 baru dari kita. Kalau masih di bawah 5 masih ditanggung perusahaan. 5 juta maksud saya. Nah sesama pengendara nih, gajinya kan beda-beda. Iya. Iya kan? Itu perbedaan itu nentuinnya gimana klasifikasinya? Apakah dari lamanya kerja atau Gaji nggak ada yang beda. Kalau gaji kan kita ada standar UMK itu ya Pak ya. Ada standar UMK kecuali bawa user. Kalau bawa user tuh Bos. ada sedikit tambahan tunjangan itu kan. oh kalau Gitu. bawa pejabat ya? Iya, kalau bawa Pejabat pejabat perusahaan. gitu kan. Tapi kalau misalkan yang biasa utility gitu kan standar sama Pak, sama gitu kan. Cuma di pendapatan akhir itu kalau lebih dari 5 misalkan ada lembur segala macam ini dan itu banyak lemburnya gitu kan. Baru itu kena BPJS kita gitu. Dipotong juga Sekarang gini, ada potong. misalnya Pak Baktiar atau Pak Bakti ditugaskan bawa direksi nih misalnya nih, contoh Iya, Pak. bawa direksi rumahnya nggak di sini nih, Iya. di Jakarta gitu. Iya. Itu gimana tuh kegiatan operasional sehari-hari? Tergantung direksi itu sendiri Pak. Kalau misalkan dia pengen dilayani full itu ya harus mengadakan SPD itu tadi Pak. Enggak, ente kan pulang ke sini ke Cilegon. Iya. Ente ngedrop nih bos ente di Jakarta. Iya. Ente pulang ke Cilegon. Kalau memang direksi itu tidak membutuhkan, ya pulang Pak. Sama mobilnya juga. Tidak. Biasanya kebanyakan enggak naik umum. Naik umum. Iya. Besok pagi-pagi bisa jemput lagi. Biasanya seperti itu. Buset deh. Biasanya seperti itu. Tapi biasanya kejadiannya kebanyakan paling Jumat sore nganter biasanya sih. Yang saya tahu Senin pagi dijemput lagi tuh, Pak. Nah, di situ tuh kita harus mungkin udah nasib kami ya, Pak ya sebagai pilot. Apa namanya? Pilot darat gitu kan. Apa yang dibilang Pak Batiar tadi gitu kan, suka duka. Jam 3 Pak, jam 2 kita harus sudah berangkat cari bus Dari Cilegon. dari Cilegon supaya nyampe di rumah Bos. sesuai pada waktunya yang dibutuhkan jam berapa gitu. Nah itu transport dari Cilegon ke rumah bos kan ada bensin dan segala macam, tanggung jawab siapa? Itu ada SPD Pak. Ada SPD. Hanya SPD dan biasanya juga SPD itu juga habis buat SPD buat ongkos itu. Wah berat juga ya. Karena sepedanya Berat, 125. Berapa? 125 sepedanya kan? 125.000. Iya, 125.000 SPD-nya Pak. Sekarang busnya berapa? Bus kan 50.000 ya Pak ya. Jakarta nggak dapat kan sekarang? 60. 60. Ya pas Pak. Pas lebih 5.000. Makan puasa aja. Gitu ya. Wah. Enggak bos, sekarang begini. Ente tinggal di Cilegon, bos di Jakarta. Tiap pagi jam 2 jam 3 berangkat ke Cilegon. Kalau punya motor masih mending ya. Iya kan? Dan kalau naik bus tuh kendaraan umum, buset berapa kali ganti tuh.
Tergantung kita rumahnya Pak. Kalau misalkan rumahnya kita di Anyer, kita harus naik mobil itu 3 kali sampai Jakarta. Dari Anyer, Habis dia ongkos dong. ya kurang lebih seperti itu Entar Pak. pulangnya gitu juga. Pulangnya juga begitu juga. Dan makanya kan kalau di kita itu mungkin kalau dibilang harus sering banyak berdoa ya berdoa. Jadi kan kadang-kadang lagi pas nggak diajak ngobrol gitu kan Pak, di dalam mobil sambil bawa mobil itu, ya Allah mudah-mudahan pas turun ngasih gitu kan, terus aja begitu. Lah adapun pas turun enggak ya Jadi udah rezekinya Kalau- berarti kan begitu. kalau bosnya cuek, ya kan? Iya. Lu ngomong sendiri deh, ya kan? Ya makanya kalau Batiar nih ya selama jadi supir ini, jadi punya perasaan tuh artinya jangan mengharap. Soalnya kalau pas mengharap nggak dikasih sakit hati kan, sakitnya tuh di sini. Jadi saya tuh tidak pernah akan mengharap Sakitnya seperti di itu. sini. Iya, jadi punya gaji, ya punya istilahnya jangan cuma sedikit-sedikit, ya sudah. Tapi kalau mengharap seperti itu kayak nunggu-nunggu mudah-mudahan dikasih gitu kan ya. Kalau nggak dikasih kan sakit. Sebenarnya bukan mudah-mudahan ada pengertian. Iya. Gitu ya. Sebenarnya kan begitu kan. Ya kan namanya berdoa ya. Iya kan, benar. Jadi para pengendara di KSP ini itu setiap hari nggak lepas dari namanya ora et labora, Apa itu Bos? bekerja dan berdoa. Asik. Dan memang itu harus seiring kan Bos, bekerja. Begitu naik pegang setir, Iya. langsung ya Allah. Ini bos diam aja, susah juga nih. Ya kan? Tapi kan doa yang pertama semoga diberikan keselamatan sampai tujuan dan sampai Yo, itu kembali lagi ke paling rumah. penting, ya kan? Iya kan. Ya kan? Iya. Cuman kalau lagi lu berdoa, bos berisik kan capek juga kan? Ya kan? Tabrakinnya mau berisik amat sih lu gitu kan? Makanya Pak, kalau saya tuh jujur berharap ya jangan ya untuk yang muda-muda gitu ya, jangan maulah, jangan sampai punya cita-cita jadi supir. Karena supir itu apa yang dibilang Kang Bahtiar tadi benar, banyak dukanya dibanding sukanya. Satu, harus bersabar, menunggu itu Pak. Iya. Pekerjaan paling membosankan kan, kalau kita nggak kuat. Itu yang Apalagi pertama. Sekarang bos gini. tukang golok. Setiap keluar dari pool nih, ya kan ada penunjukan tuh, Iya, jemput si A, iya. ya kan? Ditentuin nggak? Lo dijemput jam 8 sampai di tempat rumah si bos A, berangkat langsung ke Cilegon. Di Cilegon jam 12 harus sampai di Cilegon misalnya. Oh enggak. Nggak bebas jadi. Enggak. Jadi kalau kita udah dapat tugas misalkan jemput bos nih, gitu kan? Jemput Pak Ari jam sekian, gitu kan? Nah kita karena kita udah sama-sama punya WA kan, dan kita juga udah jalannya istilahnya udah baik lah ya, kita sering ngobrol gitu. Kita langsung WA kan, Pak mau jemput jam berapa, gitu kan? Nah ya udah tergantung yang membutuhkan Pak. Kalau misalkan bos nih butuhnya jam 9 ya berarti saya jemput jam 9. Tapi ada tapinya juga, Pak. Ketika kita pulang nih, besok kan kita ditanyain, gitu, nyampe jam berapa? Nah, Gitu pasti kan. itu. Nah iya, nah di situ tuh kita harus bercerita apa yang kita jalankan, gitu, yang kita jalani, gitu. Misalkan, kok, misalkan dari satu contoh ke Cibubur gitu, Pak. Satu contoh ke Cibubur, terus ke Pondok Indah, gitu kan. Itu yang harus kita ceritain. Gitu, nggak bisa kita Karena hitungannya ada ya, ada hitungan nggak bensinnya. ada Pak, ya kan? hanya Kronologis. istilahnya supaya apa yang memerintahkan itu ya tahu gitu lah ya kan, gitu. Oh nggak dihitung kok tahu bensin? hanya Kok bensin boros amat ya? Perasaan udah dikasih dana buat ngisi kok cepat habis lagi nih. Kenapa nih gitu? oh, enggak, kalau bensin kita udah jatah. Ya paling nggak hanya dia pengen tahu ceritanya sampai di mana sih gitu, gitu aja Pak. Oh jadi ke pihak pool nanya apa namanya ngapain aja kemarin gitu, kemana Iya, aja? soalnya kalau masalah bensin Pak, itu kita dikasih ini jatah untuk Jakarta atau Cibubur. Habis nggak habis, gitu kan? Itu ya udah tanggung jawab saya Pak. Nah itu yang gua nggak mau. Iya, nah kayak saya nih, saya jujur nih, saya jujur Pak, mohon maaf sebelumnya gitu kan. Kayak saya jujur ke Cibubur, itu paket tolnya, itu tol dalam kota, iya kan. Kalau kita ke Jor, itu ada kekurangan.
Sebenarnya karena bukan pakainya tol jor, tapi ya udahlah kan begitu. Yang penting yaitu Berarti tadi. Pak pakai uang pribadi dong kalau kayak gitu. Ya, jadi sedikitnya pakai tambahan. Dari pribadi kan. Iya. Dalam waktu itu gue sering nanya tuh siapa aja yang jemput gue. Masih ada nggak tuh tol? Masih bos ya udah. Bensin gimana? Masih bos ya udah tenang. Orangnya gimana? Kering bos. Ya, gitu. Kan gue tanya 3 tuh gue tanya bensin tol sama orangnya. Iya. Gue bilang kalau orangnya jangan khawatir urusan gue. Yang mana ini tol sama bensin yang tengahnya nyampe lagi gue ya. Gue sering begitu. Ya kan? Nah kayak gitu bos. Jadi kita emang kalau orang Jawa bilang mesti ada tepos seliro lah. Iya. Nah kita saling pengertian, sama-sama kerja kan. Memahami ya. Ya kan, lu jemput gua karena gua kerja di sini gitu kan. Ya kan lu antar gua pulang karena gua udah selesai kerja. Sementara gua belaga gila gitu kan, nggak bener juga kan. Ya belaga nggak mau tahu gitu kan. Iya. Dan waktu itu gua karena gua pernah jadi sopir, gua pernah jadi kenek, selalu gua nawarin. Ente udah makan belum? Ente ntar pulang malam sendirian nih. Gimana kalau kita makan dulu? Ntar lu kelaparan di jalan. Nah, itu dia sering kayak gitu. Benar. Ya kan? Ente rokok dah habis nih rokok nih. Mantap kan? Mantap. Bukan apa-apa. Cuma itu yang bisa gua kasih buat bantu teman-teman sopirnya supaya ada semangat gitu loh. Makasih bosku. Iya kan? Gua tuh selalu gitu bos. Gua percaya mikir nih pulang sendirian, kasihan amat di jalan. Ngobrol sama siapa nih? Ini cemilannya nih katanya kan ya. Cemilan nih. Yang, ya, yang kan? saya rasakan sih begitu. Ini Terima cemilannya nih. kasih Bung Ari. Gitu kan. Terima kasih. Kan begitu kan? Iya. Jadi Bang gua Dada juga terima kasih, dicatat Bang sama Dada. malaikat dong. Ya enggak? Ya kan? Awalnya kalau bos gue nelpon, siapa ini yang nganter? Ya. Kalau Pak Dana sih udah pasti. Udah pasti. Biasa, bosku. Iya. Beres ya gitu kan. Iya. Oke, Bos. Rapi nih. Iya, dikirim nih Darat laut katanya. udara. Darat laut udara rapi. Ya kan? Dana. Enggak ada duanya tuh. Oh, iya. Dia emang. Jadi dia ini yang namanya bos kita yang namanya Pak Dana itu apa yang dikerjain sama apa yang dia lakuin sehari-hari sesuai gitu. Mantap. Ya kan? Dia emang bukan orang Islam, tapi dia kalau ke gereja rajin. Jadi apa yang dia berdoa di gereja tiap hari kehidupannya sama kelakuannya. Jadi Tuhan seneng sama dia. Ya kan? Ada yang berdoa doang ya Allah tapi kelakuannya ngelebihin kampret kelakuannya gitu. Nah, kan kayak gitu kan, ya kan? Nggak ada kepedulian, nggak ada gini gitu, ya kan? Hari-hari besar kayak misalnya Natal, Lebaran, Tahun Baru. Kalau Lebaran sudah otomatis seperti ya apa namanya THR ya. THR. THR ya udah pasti. Gaji ke-13 lah ya. Gaji ke-13 ada. Ada. Alhamdulillah. Gitu Nah ya? itu. Mohon maaf nih saya sambung Pak karena Bapak tadi kan nanya gaji 13 ya. Kayaknya ada sedikit-sedikit gitu kan, sekalian saya jelaskan aja yang tadi 2 item yang mau dihilangkan tadi yang tadi saya bahas terkait gaji itu yang mau dihilangkan Pak. Sedangkan itu sangat membantu sekali buat kami untuk Oh gitu. iya sebenarnya alasannya? karena itu apa namanya ya Pak ya, sebenarnya uang itu bukan untuk beli sawah atau beli mobil sih buat kami, hanya untuk merubah nasib anak-anak kami aja untuk pendidikan gitu kan. Untuk pendidikan ya misalkan di perguruan tinggi bayar semester gitu kan, bayar semester. Nah misalkan nih semester ini nih gitu kan pas TMB gitu kan, TMB itu kan bantuan cuti ya Pak ya. Nah ya kita bayar nih gitu kan, walaupun tidak mencukupi untuk bayar semester, tapi kan kita bisa nambahnya nggak terlalu banyak. Nah semester kemudiannya itu yang apa namanya, misalkan semester ganjil nih kita pakai bantuan cuti bantuan cuti genapnya pakai gaji 13 gitu tuh Pak. Gitu. Seperti Itu itu mau makanya dihilangin. itu yang mau dihilangin, makanya saya bersikeras untuk mempertahankan itu tuh Pak, karena memang itu udah ada kosnya buat kami untuk memperbaiki Sudah nasib. diperhitungkan lah ya, udah Iya, diperhitungkan ya. nasib dalam setahun anak-anak kami dalam setahun gitu. hidup gaji, entar THR, entar gaji 13. Gua mau Iya. apain aja nih kira-kira gitu. Iya. Ya itu Ya Pak, kan? jadi udah ada kosnya lah ya, ini buat bayar semester gitu kan. Oke. Yang namanya 13 dan bantuan cuti itu buat bayar semester Pak.
kan ataupun bayar sekolah ya untuk biaya pendidikan lah Pak, intinya buat bayar biaya pendidikan, bukan untuk beli sawah gitu, karena nilainya juga dengan bayar semester aja kita masih nambahin gitu tuh. Nah. Makanya kalau dihilangkan berarti ya nasib anak-anak kami juga gimana ya Pak ya, istilahnya sangat sulit sekali untuk mengejar sampai ke perguruan tinggi. Emang berapa sih anaknya ente? Saya 3 Pak. Udah cukup, jangan bikin lagi deh. Iya enggak bikin mah terus aja Pak, tapi gitu. jangan dijadiin. Gua kadang-kadang suka marah sama teman-teman gua. Gila nih anak gua, gimana anak gua. Lu udah tahu begitu lu cetak terus lu. Udah berhenti jangan nyetak lu, doyan banget nyetak lu, gua bilang ya gitu kan. Ya kan? Nah, sekarang kembali ke Pak Baktiar nih, Pak. Kan main bola nih. Ya. Kalau main bola tuh di lapangan Krakatau tuh tiap Rabu sore ya. Ya, Rabu itu sore, Senin sama sore. pegawai-pegawai lain dari KSP. Pegawai lain tidak ada. Bos-bos? Bos-bos cuma sekali-sekali aja, cuma ada momen apa gitu. Enggak, karena gue pernah kerja di sama orang, itu kalau ada kegiatan ekstra di luar, kesempatan kita buat ngobrol sama bos-bos, sama manajer-manajer dulu, zaman gue dulu gitu. Jadi misalnya main basket nih, lagi istirahat minum, bos, tolong nih bos, gaji gue naikin nih bos. Gini. Nah kayak gitu tuh. Dulu gue, zaman gue dulu begitu. Ente nggak bisa gitu ya? Nggak bisa, Pak. Hah? Nggak bisa. Nggak Kalau bisa, ya? latihan Senin sore sama Rabu sore Yang ya. lain senasib semua kali ya? Iya. Ya keren Paling deh nggak udah. jauh-jauh dari senasib kita lah. Hah? Security, ya kan. Paling yang hobi orang dalamannya ada lah gitu, saya ke step-step lah. Tapi bukan jabatan-jabatan yang penting ya? Bukan. Repot juga kayak gitu tuh. Waduh asin nih kayak gitu. Harus main golf dong lu. Hah? Mesti belajar golf lu. Lagi golf ya Pak, modal lagi. Gaya Aku dikasih lagi. keren kalau Aduh, gua biar pejabat-pejabat lagi. semua. Kalau pemain bola ya. Nah, pengalamannya Pak Baktiar atau Pak Bakti selama tugas di KSP kan pasti pernah keluar kota nih. Ya kan? Iya Pak. Nah, itu kalau keluar kota gitu penginapan apa segala macam gimana? Kalau untuk penginapan segala macam itu udah ada dari kantor Pak. Ada biayanya? Ada biayanya. Tanggung jawab kantor ya? Iya, ada uang hotel, ada uang SPD gitu kan. Yang nyari hotel siapa? Yang nyari hotelnya ya kalau misalkan itu tergantung acaranya Pak. Kalau acaranya ada panitia, kalau misalkan ya kita perorangan gitu kan, misalkan user ya nyari sendiri Pak. Nyari sendiri. Ya yang Pak yang kebanyakan kita lakuin gitu Pak ya. Karena kita ninggalin anak dari istri nih, otomatis kan pulang harus ada oleh-oleh ya Pak ya. Jadi uang hotel itu biasanya kita hotelnya pakai ban seng Pak. Apa itu? Bawah ban, atas seng. Oh, bukan hotel Arab. Hotel Arab tuh musola di pom bensin. Hah? Gitu ya? Iya. Yang penting kan kita pulang bawa uang Pak, bawa oleh-oleh buat jajan anak. Gua, zaman gua pakai sopir dulu, kalau keluar kota, sampai hotel gua bilang, saya 2 kamar. Wah, Pak, adanya deluxe, nggak apa-apa. Pokoknya saya 2 kamar. Satu lagi buat saya Pak, buat saya juga. Bapak 2 kamar, ya itu sopir saya dong. Terus selalu begitu gue. Mantap. Gua Tapi nggak nggak mau. dipotong kan uang penginapannya Pak? Nggak ada. Nggak. Nggak ada, kita sama-sama capek, sama-sama kerja. Kasih. Cuman pada saat itu, gue lebih beruntung dapet rezekinya daripada temen gue. Tapi kan temen gue bantuin nyetirin sampai sini nih. Iya kan? Gue mesti terima kasih juga kalau nggak ada temen gue nggak sendiri kan gue capek gitu kan. Macet lagi di Bandung kan, kayak gitu kan. Nah temen gue, nah begitu gue masuk hotel, masa gue doang yang enak? Ya kan? Temen gue gimana? Ya kan? Kalau dia kesel sama gue, pulang gila, kita balik dua-duanya. Ya kan? Kayak gitu bos. Jadi itu semua gue hitung semua tuh. Iya. Iya. Tanya supir-supir yang pernah bawa gue, wah udah deh. Sama gue udah Pak Arif, waduh mantap udah. Ya kan? Gue ngarepin teman-teman bos kayak gue juga kelakuannya. Amin. Ya kan? Mudah-mudahan. Karena prinsip gue hidup cuma Amin, sekali. Ya kan? Buat siapa sih duit yang dapat bagi-bagi lah gitu, rezeki lah. Kira-kira gitu kan? Iya. Jadi sepatu kalau keluar kota tuh, gue pernah ke apa namanya Banyuwangi, ya kan? Iya. Orang nggak tahu kalau itu supir gue.
Di mana gua ada, sebelah gua ada dia. Si Kusen tuh gua ingat banget. Di mana aku sampai orang, Pak, ajudannya Pak. Iya. Gua bilang. Kan dia tas gue, pegangan tas gue nih. Pak ajudan, iya ajudan. Ada sih Pak yang seperti itu tapi jarang. Dan alhamdulillah Itu mungkin makan malam juga. bos yang Sen, ada batik nggak? Ada. Lo beli batik lu sebentar. Tuh, Indomaret lu di depan tuh. Lo beli batik. Nah, malam ikut makan gue. Sebelah gue duduknya. Tapi udah sopir kan. iya. Lo jangan malu-maluin gue, yang sebentar gado-gado dengan. Doyan plastik Pak, apaan tuh plastik? Ah lupa ya lo gitu kan. Itu doang, problem gue cuma itu. Iya. Yang lainnya sama, cuman begitu makan ketahuan nih. Ya kan? Begitu pesen nasi goreng, gado-gado, orang udah bertebak. Wah, paling nih sopirnya nih gitu kan. Ya kan? Tapi gue tutupin ya kan. Sama satu, kalau makan jangan berisik lo. Sendok sama piring bunyi amat lo, biasa aja gue bilang. Takut. Jadi nggak diomongin juga sebenarnya udah ketahuan ya Pak ya. Ya kan. Cuman kan gue sebagai manusia sama insan hidup, kita nggak boleh ngebedain kan. Ya, Kalau gue prinsip gue gitu. Makasih Pak. Ya kan, bukan apa-apa. Ya kita nggak tahu ntar yang mati duluan siapa ya bos. Siap. Ya kan. Seenggaknya kalau gue mati nih, sebelah gue bisa cerita dong, waduh Pak Ari itu gila orang itu. Ya, kira-kira gitu lah. Nggak dihitung-hitungan sama gue ya. Padahal gue juga pot-potan gitu kan. Ya nggak? Jangan ketawa loh. Ya kan. Tapi rezeki mah ada aja kan Pak. Amin. Amin. Ya karena gue buang-buang aja, ada aja yang masuk. Amin. Nggak berhitung lah, ambil gitu kan. Ya kan. Nah, kira-kira gitu. Nah ini Pak Bakti, pensiun nomor berapa? 56 Pak. 56 Sekarang berapa? Sekarang 48. Berarti 8 tahun lagi? 8 tahun lagi kurang lebih Pak. Kalau Pak Baktiar? 8 tahun. Kalau saya 52 Agustus besok, jadi 4 tahun. Udah kepala 5? Udah. Gue pikir masih kepala 3 loh. Asik. Cakep. Iya kan? Gue pikir soalnya fresh terus bos. Jelly Minardi, ya kan? Dia semenjak kapan lu bisa bahasa Indonesia? Kan dari Argentina apa dari mana? Kursusnya mahal itu. Gue dengar dulu kalau ngomong di lapangan mesti itu si siapa namanya pemain bola kita Pak Nelson bilang, wah itu Batistuta dulu susah ngomong Indonesianya. Ini ada yang mau nyampein nggak pesan-pesan nih buat warga Cilegon, buat teman-teman di KSP, tetap semangat kerja, jangan bikin kecewa perusahaan, supaya perusahaan nggak bikin kecewa kita juga, kira-kira gitulah. Dari saya sih apa namanya, untuk teman-teman semua gitu kan, yuk mari kita sama-sama tetap semangat bekerja walaupun istilahnya keadaan kita sekarang masih lebih baik dari yang dulu kali ya, tapi kita yakin aja lah mudah-mudahan ke depan Lebih baik lagi. lebih baik Lebih baik lagi lagi. dari yang sekarang kan, seperti itu. Terus apa namanya, dan mudah-mudahan juga perusahaan bisa memikirkan kita gitu kan, karena kebutuhan yang dulu dengan sekarang udah pasti Beda. naik bukan nambah turun. Maka dari itu ya apa yang kita dapatkan ya mudah-mudahan dinaikkan, jangan sampai dikurangi. Mungkin itu aja untuk para manajemen dan para pemimpin yang ada di KSP. Saya memohon hanya itu aja mungkin dari kami. Apa yang yang pernah kami dapat ya tolong dipertahankan minimal. Ya syukur-syukur di Jadi ini bicara hak dan kewajiban lah ya. iya. Gue punya Dan hak ini, kewajiban gue apa, perusahaan juga Iya. gitu sebaliknya kan. Dan mudah-mudahan apabila perusahaan juga memberikan apa yang kami butuhkan, kami juga akan berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan tugas yang diberikan dari perusahaan dengan sebaik mungkin. Sebaik mungkin akan kami usahakan itu kalau memang kalau memang perusahaan juga memberikan apa yang kami inginkan. Mantap. Amin. Kalau Karena- Pak Baktiar gimana? Sama mungkin Pak. Sama ya? Oh. Ada mungkin mau tambahan dikit lah buat berjeli atau apa gitu.
Kos tiap bulan kayaknya nambah nih. Sebulan 2 jelly lah gue. Oke. Bos, makasih ya. Siap. Udah datang ke Sawah Panas. Makasih banyak Makasih bos ya. Pak Bos. Ya, ntar Bosku, kasih tahu. makasih banyak. Ntar kalau udah tayang kasih tahu teman-teman. Siap. Ya, banyak yang nanya tuh, Pak Siap. apa nih supir katanya podcast. Pokoknya kita sebarin nih. Wah, mantap lah. Siap. Kira-kira gitu kan. Oke. Siap, Nih siap. naik apa lo? Kan ada di sini Pak Baktiar naik apa? Pakai karpet tadi. Oke, demikianlah jumpa kita Sawah Panas untuk hari ini bersama dengan narasumber yang istimewa, orang-orang penting dalam setiap perusahaan. Ini kaki kiri perusahaan nih, pengendara. Nggak ada beliau-beliau ini, operasional perusahaan mau nggak mau agak pincang. Jadi mereka ini sebetulnya orang-orang hebat. Cuma kadang-kadang kita lupa bahwa begitu banyak orang hebat dalam satu usaha, tapi banyak yang kita lupa orang-orang hebat itu sebetulnya siapa gitu. Banyak yang salah nilai itu. Ada yang bilang direktur keuangan, ada yang di bawah yang paling penting-penting juga yang namanya pengendara. Nggak ada pengendara kita susah. Apalagi sekarang jalan macet, stres di jalan kan. Ada pengendara enak kita bisa tidur, ya kan. Nah, oke. Bahwa semua itu penting. Semua orang itu penting. Yang penting adalah teamwork sehingga semua bisa mencapai tujuannya. Oke, saya Chef Haryo Prabowo bersama Bung Aris Sudarsono pamit undur diri. Dan buat kamu yang mau dapetin merchandise dari Sofa Panas, follow Instagram kita Sofa Panas dan juga subscribe YouTube-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Cilegon Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati saja. Ini lagu tentang semua panas.